Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Katong lagi ngopi bareng bersama teman-teman Al Furqan dan juga ada pimpinan-pimpinan Al Furqan di sini. Katong ngopi bareng saja. Terus Katong ingin bercerita tentang bagaimana sih mekanisme Katong membuat MTQ masuk desa itu di Katong pun negeri masing-masing. Nah, karena akhir-akhir ini lagi viral ya. MTQ masuk desa ini hampir di seluruh masyarakat Maluku itu viral sekali. Ada yang bilang, Ustadz, Katong mau minta MTQ masuk desa dong di Katong pun kampung, tapi jalurnya seperti apa? Nah itu yang dong bingung-bingung, toh. Jadi dengan hari ini Katong selesaikan. harus selesaikan hari ini supaya masyarakat itu dapat pencerahan di situ. Oh, kalau buat MTQ masuk desa ini jalurnya Katong hubungi ini, kontak dengan ini supaya itu dia jalan lancar. Oke, langsung saja Katong hari raya supaya Katong hari raya terus. Kemudian juga di samping itu ada Ustadz Ibnu Jarir di sini sebagai pembina Al Furqan sekaligus Direktur Mahat Al Jamian Ambon. Ada juga Pak Dr. Syarifuddin sebagai Wadek 3 di Fakultas Usuluddin Dakwah. Beliau juga sebagai pembina Al Furqan. Kira-kira pandangan Ustadz, Katong mulai dari Ustadz Dr. Syarifuddin. Kira-kira bagaimana Ustadz? Beta sampaikan dulu kenapa mesti Al Furqan itu hadir. Jadi Al Furqan ini hadir untuk membaca 3 fenomena besar. Yang pertama tuh Katong sekarang ini Kang untuk menyatukan pemuda itu paling susah. Betul. Atau paling susah mau ini karena masing-masing sibuk dengan dia punya urusan-urusan sendiri-sendiri, organisasi-organisasi sendiri-sendiri. Sehingga Katong harus berpikir bahwa ketika nasib pemuda dibesarkan dengan cara individualisme kayak begini, ke depan itu tambah parah. Nah, sehingga membutuhkan semacam satu forum kajian remaja pemuda yang berpikir Al-Quran, berhati Al-Quran dan bertindak Al-Quran. Masya Allah. Sebenarnya itu ya kita mau cari itu. Kenapa? Karena dengan cara inilah yang mampu menyatukan dan mempersatukan anak-anak muda di Maluku. Yang kedua, perlu menyiapkan kader pemimpin masa depan. Karena ketika kita menginginkan misalnya contoh, Katong inginkan masjid di masjid itu baca Quran bagus, dia sesuai dengan ilmu tajwid, Imamnya juga bagus. Imam bagus, supaya jamaah di belakang itu gemetar karena dia pun suara bagus. Tapi kalau seni dipersiapkan melalui MTQ ini susah. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, sejarah hadirnya Al Furqan ini bagaimana dia menjadi metode pembangunan. MTQ desa itu sebagai konsep pembangunan. Dengan adanya MTQ desa itu kuliner itu muncul. Lalu kemudian ekonomi musik-musik yang ada di sana itu keluar. Apalagi ada Umbu di sini sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Seni Islam di Maluku. Luar biasa, Masya Allah. Beliau ini yang nanti setiap MTQ desa menggali kearifan lokal yang ada di situ, lalu ditampilkan pada saat MTQ itu. Jadi MTQ itu nuansanya konsep pembangunan, dia sebagai motor penggerak pembangunan. Nah, 3 hal inilah yang mendasari kenapa Al Furqan itu menjadi satu model organisasi modern yang mampu mengakomodasi dan mengakomodir seluruh aspirasi generasi muda, sehingga generasi muda Maluku ke depan itu menjadi generasi muda yang kuat, tangguh dan berperilaku Al-Quranul Karim. Seperti itu. Ya. Jadi Ustadz betul, karena beta sebagai generasi muda itu melihat bahwa generasi muda Maluku pada umumnya itu suaranya bagus-bagus Ustadz. Nah ini dulu, oke. Kepada Ustadz beta persilakan. Ini pas kalau ini gaco sedap. Ini kalau ini antum bau. Oke, para pemirsa. Jadi begini. Ini sedap. Kalau misalnya ada teman-teman, adik-adik dari negeri-negeri yang ingin MTQ masuk desa ini hadir di negerinya, saya terlalu susah. Gampang-gampang saja. Gampang-gampang. Ini barang yang penting mau. Mau. Oh ini pasti butuh anggaran banyak.
Seng ada. butuh anggaran. Seng butuh anggaran, bukan seng butuh anggaran. Butuh. Butuh tapi sen terlalu susah. Buktinya kemarin misalnya di Wahai itu. Wahai itu domba fikir ini ketemu ke MTQ ini kalau ikut di konsep ini mungkin 100 sampai 200 juta paling kecil. Padahal seng begitu Ternyata Ustaz. sang. Ini luar biasa. Yang barang ini yang penting mau. Uang itu kata guru saya Ustadz Hasan Usi, Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah. Uang itu gampang cari. Keluar di pagar masjid, uang paling banyak di jalan-jalan itu. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang penting ini cerita siapa yang mau. Yang mau. Kata Om Bu, kita tidak butuh orang yang tahu. Kita butuh orang yang mau. Karena berarti kita tidak butuh orang pintar, kita butuh orang yang mau. Yang mau. Gitu. Kalau mau akan kata ajarkan jadi tahu. Gitu. Ya. Jadi begini, teman-teman, para pemirsa, kalau kalian anak-anak muda, khususnya anak-anak muda, kalau mau ingin MTQ masuk desa ini hadir di desa, dusun, negeri kalian, ya modalnya ada beberapa syarat. Oh begitu, pakai syarat Ustaz ya? Pakai syarat. Oh. Yang pertama, Ini sadap. ini harus yang punya inisiatif adalah anak muda, para pemuda. Kan Orang tua sebisa Ustaz? bukan sebisa. Jadi anak muda yang dia sebagai penggerak ya? Kan ini Al-Furqan ini saja Al-Furqan itu dia kepanjangannya Aliansi dan Forum Remaja Quran Maluku. Woi luar biasa. Orang tua di situ. Sehingga ada Artinya orang orang tua itu jangan kita libatkan di hal-hal yang teknis-teknis. Dong ini kan hanya berikan dorongan, berikan doa, ya supaya anak-anak muda nih maju ke depan karena dong ini calon-calon pemimpin ke depan. Insya Allah, amin. Berarti Om Bu juga anak muda. Anak muda, semua di sini anak muda semua. Umur boleh tua. Umur boleh tua, tapi Semangat anak muda, jiwa anak muda. visi, gerakan semua masih muda. Wih luar biasa. Jadi kalau ini sudah dipahami, kumpul teman-teman kalian, para pemuda-pemuda di negeri kalian, mahasiswa maupun apa saja anak muda, lalu datang ketemu kita. Di Al-Furqan ya? Ya. Lewat Ketua Al-Furqan, ini Iqbal Kaflali ini Ketua Al-Furqan. Luar biasa. Lalu kita ketemu, kita bicarakan tentang teknis-teknis supaya bisa MTQ Masuk Desa itu hadir di negeri kalian atau di dusun kalian, di kampung kalian. Kita bentuk panitia. Pertama bentuk panitia dulu, siapa ketua panitia. Tapi ingatan yang paling utama tuh niatnya. Jangan berpikir bahwa ini sebuah proyek dan tidak uang banyak, tidak. Niatnya. Karena niatnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Syarifuddin ya. Yang pertama bahwa memang ini syiar. Nah, Nabi katakan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu dasar niat kita. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran kemudian diajarkan kepada orang lain. Itu luar biasa. Jadi katong sebagai anak muda harus berpikirnya begitu, berpikirnya peradaban. Kan anak-anak muda ini kan pasti punya cita-cita ke depan apa? Gitu. Dia punya cita-cita dan ingin menjadi orang sukses. Kalau dia mau sukses, agama ajarkan harus dia sandarkan cara berpikir dia, hati dia, karakter dia harus berdasarkan Al-Quran. Tapi kalau dia mau sukses dengan cara lain, bisa jadi ya mungkin penjahat yang sukses. Ya ketemu kenapa kemarin di kapal itu. Nah, begitu sudah. Jadi luar biasa ini. Itu sukses tapi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan mengakibatkan fatal bagi generasi-generasi berikut. Tapi kalau ingin sukses karena Al-Quran, insya Allah kesuksesannya itu bisa menjadi rahmat bagi orang sekeliling. Amin.